Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan aku Ella Sastia di channel aku hari ini. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian suka sama video aku. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Hari ini aku mau bahas mengenai kerajaan Inggris, tapi aku lagi nggak bahas Putri Diana, Pangeran William, Kate Middleton, Pangeran Harry, Meghan Markle, tapi hari ini aku mau bahas penguasanya, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip. Ternyata mereka berdua ini punya kisah yang cukup menarik yang menurut aku teman-teman pasti suka dan nggak nyangka ternyata pasangan ini benar-benar menurut aku ini yang best couple banget. Kalau kalian penasaran, tonton sampai akhir ya. Menikah sejak tahun 1947 silam, pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip tetap saja abadi hingga sekarang, walau usia mereka berdua sama-sama hampir satu abad. Bahkan kita juga sering mendengar kabar-kabar perceraian yang terjadi antara anggota kerajaan, baik itu dari Pangeran Charles, adik dari Ratu Elizabeth pun pernah mengalami perceraian dari pernikahannya yang pertama itu sekitar tahun 2000-an ya. Tapi Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip tetap bisa mempertahankan rumah tangga mereka sampai sekarang, di mana usia pernikahan mereka sudah memasuki usia 73 tahun sih kalau nggak salah ya teman-teman. Dan ini benar-benar, dan mereka berdua termasuk salah satu pasangan di anggota kerajaan yang bagus gitu, karena hubungan pernikahan mereka langgeng. Aku udah rangkum beberapa fakta menarik mengenai pernikahan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Semoga kalian suka dan menikmati alur dari cerita yang aku ceritain hari ini. Yang pertama, Ratu Elizabeth jatuh cinta kepada Pangeran Philip saat usia Ratu Elizabeth II masih 13 tahun. Jadi bisa dibilang cinta pertama Ratu Elizabeth II itu yaitu adalah Pangeran Philip. Walaupun keduanya sama-sama berasal dari keluarga bangsawan, tapi kehidupan mereka berdua benar-benar berbeda. Karena kalau Pangeran Philip tidak tumbuh di lingkungan istana seperti Ratu Elizabeth, walau Pangeran Philip memang keturunan bangsawan, tapi masih keturunan jauh dari bangsawan Yunani, teman-teman. Sementara Ratu Elizabeth hidup di lingkungan istana di mana semua fasilitas dan kebutuhan sudah ada di kerajaan. Sementara Pangeran Philip harus bekerja untuk bisa bertahan hidup. Bahkan dia pernah bekerja sebagai buruh cuci. Yang kedua, terhalang restu orang tua. Awalnya ayah dari Ratu Elizabeth II, yaitu Raja George ke-6, tidak menyetujui hubungan antara Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Karena ayah dari Ratu Elizabeth II menginginkan anak-anaknya menikah dengan pria berkewarganegaraan Inggris atau minimal mempunyai darah keturunan Inggris. Sementara Pangeran Philip merupakan keturunan asli dari Yunani. Seperti yang aku bilang tadi sebelumnya teman-teman, bahwasanya Pangeran Philip merupakan orang bangsawan, masuk keturunan bangsawan dari kerajaan Yunani. Dan dari beberapa artikel yang aku baca, kayaknya Pangeran Philip ini masa mudanya itu kayak orangnya ceria, happy fun gitu, jadi ketawanya agak keras, dan Raja George ke-6 itu kurang suka gitu. Yang ketiga, terpaksa menyembunyikan hubungan mereka. Saat itu Raja George ke-6 tidak memperbolehkan kedua pasangan ini untuk memberitahu berita pertunangan mereka ke publik, karena ya seperti aku bilang tadi, pertunangan mereka masih jadi bahan pertimbangan bagi Raja George ke-6. Kemudian alasan lainnya karena usia Ratu Elizabeth masih sangat muda pada saat itu. Jadi Raja George ke-6 memberi saran kepada mereka agar mengumumkan pertunangan mereka kepada publik pada saat usia Ratu Elizabeth kedua 21 tahun. Hubungan mereka ini terpaksa mereka sembunyikan selama bertahun-tahun. Hebatnya, hubungan mereka ini tidak diketahui oleh publik atau pihak manapun. Yang keempat, Pangeran Philip benar-benar melakukan banyak perubahan.
Pertama-tama, Pangeran Philip harus menjadi warga negara Inggris yang dinaturalisasi. Selain itu, tidak ada satupun keluarga dari pihak Pangeran Philip yang diperbolehkan untuk hadir di acara pernikahan Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II. Bahkan sekalipun itu adalah saudara kandung, teman-teman. Jadi tidak boleh hadir karena bukan merupakan warga negara Inggris, jadi nggak boleh hadir. Benar-benar perjuangan besar. Aku nggak tahu, mungkin itu adalah salah satu peraturan kerajaan pada masa itu ya teman-teman. Tapi kayaknya kalau sekarang kita kan bisa lihat ya, pas pernikahan Meghan Markle sendiri dengan Pangeran Harry menikah kemarin, keluarga dari Meghan Markle juga hadir kan. Kayaknya ini adalah peraturan kerajaan pada masa itu. Yang kelima, Ratu Elizabeth kedua menggunakan kupon ransum untuk bisa membeli gaun pernikahan. Kenapa ya? Bukannya Ratu Elizabeth kedua anggota kerajaan? Jadi gini teman-teman, Ratu Elizabeth yang menikah tahun 1947 itu menikah pada masa kerajaan Inggris saat itu tuh masih dalam tahap membenah, karena kan baru selesai Perang Dunia Kedua ya, jadi kondisi ekonomi kan belum stabil sekali. Dan alih-alih royal wedding yang mewah, Ratu Elizabeth kedua rela mengumpulkan kupon-kupon ransum agar bisa membayar gaun pernikahan yang ia inginkan. Bahkan pemerintah Inggris pada saat itu menyumbangkan 200 kupon untuk Ratu Elizabeth kedua agar gaun pernikahannya itu bisa dia beli, karena yang kuponnya udah beliau kumpulkan ini masih kurang. Jadi pihak pemerintah memberi 200 kupon lagi agar gaun pernikahan itu bisa dibeli sama Ratu Elizabeth kedua. Jadi gini, oke, aku jelasin. Kupon ini gunanya itu untuk rakyat-rakyat Inggris yang untuk beli-beli sesuatu gitu pakai itu, karena kan bank-bank sama ekonomi kan memang belum terlalu bagus pada masa itu. Jadi tiap warga negara Inggris diberikan kupon untuk melakukan aktivitas belanja pada masa habis Perang Dunia Kedua tersebut. Yang keenam, connecting bedroom Ratu Elizabeth kedua dan Pangeran Philip. Sejak menikah dan pindah ke Clarence House tahun 1949, ternyata Ratu Elizabeth kedua dan Pangeran Philip memiliki kamar tidur masing-masing yang dilengkapi dengan pintu penghubung. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu sepupu, yaitu namanya Lady Mountbatten, mengatakan hal itu dilakukan demi kenyamanan mereka masing-masing. Jadi kayak apa ya, kayak ada harinya gitu. Tapi pokoknya memang mereka walaupun sudah suami istri, mereka punya kamar tidur masing-masing. Aku bisa jelasin teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin adalah salah satu dari peraturan di kerajaan Inggris. Kita lanjut aja ya. Meski istrinya seorang ratu, Pangeran Philip tidak bergelar raja. Setelah penobatan Ratu Elizabeth II menjadi Ratu Inggris tahun 1953, menggantikan ayahnya Raja George VI yang meninggal pada masa itu, ternyata Pangeran Philip masih dengan gelar lamanya, yaitu Adipati Edinburgh. Setelah mengalami gejolak dan beberapa elemen masyarakat seperti berkomentar, baru 4 tahun kemudian setelah itu Pangeran Philip mendapat gelar yaitu pangeran. Namun sampai kapanpun Pangeran Philip tidak bisa menjadi raja, karena yang bisa menggantikan posisi dari Ratu Elizabeth II bila ia meninggal adalah anak kandung dari Ratu Elizabeth II itu sendiri, yaitu Pangeran Charles, di mana jika Pangeran Charles juga wafat akan digantikan oleh anak pertamanya yaitu Pangeran William. Begitu seterusnya teman-teman. Hal itu juga dikarenakan
Pangeran Philip tidak diperbolehkan mendapat gelar raja seperti yang aku bilang tadi. Jadi setelah tahun 1953, 4 tahun setelah itu Pangeran Philip dinobatkan resmi mendapat gelar pangeran. Maka setelah itu Pangeran Philip tidak mendapat perubahan dari gelar tersebut. Makanya Pangeran Philip tidak bisa menjadi seorang raja. Yang kedelapan, Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II tidak pernah bergandengan tangan. Jadi Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II memang tidak pernah terlihat bergandengan tangan saat dia berada di publik, di hadapan publik gitu teman-teman. Walaupun sudah puluhan tahun bersama, 73 tahun hubungan pernikahan mereka, jadi bukan berarti mereka ini bukan pasangan yang tidak romantis atau pernikahan mereka benar-benar adalah pernikahan dipaksa, tidak punya rasa suka satu sama lain, bukan seperti itu. Jadi dikarenakan ini adalah peraturan dari kerajaan Inggris untuk mencegah sorotan publik dan media, jadi anggota kerajaan Inggris yang sudah punya pasangan atau sudah menjadi pasangan suami istri untuk tidak mengumbar kemesraan yang nantinya bisa menjadi isu-isu yang tidak sedap bagi bagi kerajaan Inggris saat itu. Dan memang Ratu Elizabeth II ini sangat memegang teguh nilai-nilai moral dari kerajaan Inggris tersebut. Dan kita kan tahu ya, di sana aja dari kayak segi pakaian, sepatu tuh ada ukuran tingginya gitu. Kalau misalnya pakai dress itu nggak boleh yang di atas lutut, jadi kan sopan ya. Dan sepatu nggak boleh yang terlalu tinggi, ada peraturannya gitu. Dan bentuk riasan juga bukan riasan yang mencolok, jadi riasannya itu yang benar-benar soft. Ya pokoknya yang nggak mencolok gitu loh teman-teman. Jadi memang Ratu Elizabeth benar-benar masih memegang nilai-nilai tersebut. Oke teman-teman, udah selesai nih video dari aku. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Buat yang baru dan belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Jadi tiap aku update video, kalian bisa langsung nonton. Dan aku jadi lebih semangat untuk update video baru. Pokoknya terima kasih untuk para subscriber aku. Terima kasih. Assalamualaikum.